وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Yang saya hormati dan saya muliakan pejabat yang sudah menyambut baik di kecamatan Batu ini, termasuk kecamatan tertinggi karena dekat dengan Gunung Latimojo, bahkan di bawahnya. Mungkin itulah yang mendorong kami ini ada magnet, dan saya bersyukur kepada Allah dipertemukan dengan wajah-wajah calon pimpinan surga. Kenapa? Karena doa kita itu tinggi sekali, dekat dengan langit. Masya Allah. Karena ketinggian Latimojo itu dekat dengan langit, doa-doanya tinggi dan terasa sekali. Biasanya pimpinan daerah kalau kami hubungi dan minta itu ditempatkan di kota. Ini besok di Pindrang di Masjid Mujahidin. Gambaran saya, PDM menempatkan di kota Indrakan. Ternyata ditempatkan di Pasui. Dan pernah kami datangi, saat masuk, ini kira-kira kapan kita bisa sampai? Karena jalan-jalannya dahsyat. Dan itu biasanya setan itu muncul. Kenapa kok bisa ke sini jauhnya itu? Tapi saya kira sesuatu yang berat itu ada istimewa di dalamnya. Ternyata istimewa itu tampak ketika masuk itu hawa-hawa tamu-tamu surga terasa. Di antaranya banyak bunga-bunga saya dapat di sini. Ibu-ibu sepertinya pencinta bunga. Bapaknya juga ya ikut tahu dia juga pencinta bunga. Maka ada pimpinan cabang Muhammadiyah Pasui yang sebenarnya sering kami bertemu, mungkin hanya untuk berwajah langsung ke pimpinan cabang, itu baru pertama. Yang mereka ini tidak bisa dilupakan, yaitu hatinya ada di dalam, karena punya sejarah. Yang mereka bilang musyrik, alhamdulillah ya suara terbanyak di sini, mendapat suara terbanyak, sehingga mereka itu punya nostalgia yang sangat mendalam. Yang ketiga, pertemuan itu bersama dengan orang-orang yang baik itu dirindukan. Tidak mudah untuk bisa berjumpa yang dengan antusias seperti ini, kecuali didorong dengan keimanan. Itulah persahabatan di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang tabi'in besar namanya Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala. Beliau mengatakan, "Istaksirul asdiqa'a minal mu'minin." Perbanyaklah saudara itu. Cara memperbanyak saudara itu adalah ya silaturahim. Karena kenapa? Mereka itu akan menjadi saksi baik nanti di hari kiamat. Di hari kiamat ini ada yang cepat masuk surga, ada yang lambat. Mungkin Pak Camat cepat-cepat masuk surga, insyaallah. Kita semuanya ini. Kalau kita lebih dahulu dan ada yang terlambat karena seperti kami ini agak banyak amanah yang tidak selesai. Jadi harus menyisir itu dari Selayar sampai ke Lubuk Timur dengan amanah besar sebagai wakil ketua, khususnya yang bidangi majelis taklim. Karena majelis taklim ini dapurnya persyaratan, cara salatnya, cara beragamanya itu dirangkum di situ dan mensosialisasikan ke seluruh warga. Sebanyak 24 pimpinan daerah ditambah pimpinan daerah Muhammadiyah dan Aisyah. Ya, sehingga kesempatan waktu itu sangat berharga. Bertemu dengan Bapak dan Ibu sekalian. Tapi yang membuat termotivasi kita untuk itu adalah
siapa saja yang pernah kita jumpai di dalam pengajian seperti ini, apakah itu bentuknya ceramah tarawih atau salat jamaah atau muktamar atau muslim, itu akan nanti saling panggil manggil. Siapa yang bisa masuk surga itu akan dipanggil. Kalau ada yang terdampar, ada tidak terdampar masuk neraka karena timbangan amal baiknya kurang, itu akan dipanggil. Ya Rabb, engkau telah masukkan kami ke dalam surga. Tapi itu ada saudara saya dulu ini pernah kita salat bersama di Masjid Ansar, pernah kita salat bersama. Ya Allah, percepat dan masukkan juga segera ke dalam surga bersama mereka. Ya Rabb, kami pernah wukuf bersama. Jumlah orang yang wukuf berapa itu? 5 juta. Misalnya 5 juta, maka 5 juta ini itu akan saling panggil memanggil. Walaupun tidak pernah berkenalan, tapi mereka akan dipersaudarakan secara otomatis karena ada tanda keimanan yang mempersaudarakan mereka. Itu menunjukkan kenapa kalau utama Muhammadiyah di mana saja itu, biar di Aceh kita datang, karena rohnya pertemuan, karena Allah itulah yang memberikan kekuatan. Yang kalau hanya mengandalkan amal kita ini saja, dengan umur 60 tahun dibanding dengan umur terdahulu itu panjang, berapa bedanya? Umur terdahulu itu umurnya panjang dibanding dengan kita. Umurnya ada 1400 tahun, ada yang 1000, ada yang 800, 300. Kita ini kata Nabi hanya berumur 60 sampai dengan 70 tahun. Artinya bapak-bapak yang bisa dimasak 60 sampai dengan 70. Maksudnya Nabi, inna a'mari ummati ma baina 60 wa 70 sana. Umur umatku itu hanya berkisar 20 sampai dengan 70. Maksudnya kalau dirata-ratakan umatnya Nabi itu tidak jauh dari 60 sampai dengan 70. Mungkin ada yang lebih, tapi tidak banyak. Mungkin ada yang kurang juga. Tapi kalau dirata-ratakan itu jumlahnya hanya antara 60 sampai dengan 70 tahun. Kira-kira cukup tidak dengan hanya 60 tahun beramal dengan balasan yang sangat panjang? Kalau mereka umurnya 1000 tahun ya wajar karena bisa lama beramal soleh. Tapi kita 60 tahun, 70 tahun, secara logika belum layak kita masuk surga dengan balasan yang sangat panjang itu. Karena kalau sudah masuk surga, khalidina fiha abada, tidak keluar selama-lamanya, dia akan kekal. Dan itu tidak sama kekekalan Allah dengan kekekalan neraka surga. Allah itu kekal dengan zatnya, sedangkan surga dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya 60 tahun. Itu pun tidak semuanya digunakan beramal saleh. Ada amal saleh juga. Tapi apa hikmahnya? Kenapa umur yang singkat ini tapi cukup menandingi umat terdahulu? Karena risalah yang dibawa oleh Nabi SAW, risalah alamiah, risalah Islam yang diutus Allah mengutus Nabi SAW kepada seluruh manusia, kafatan linnas. Maka kiblatnya satu, cara salatnya sama, hajinya satu, yaitu kepada di wukuf di Arafah. Peribadatan yang dilakukan secara berjamaah itu sangat memperkaya kualitas ibadah kita. Contoh kalau salat jamaah ini, semakin banyak jumlah jamaahnya maka semakin tinggi derajatnya. Kalau jamaahnya hanya 2, dia tommy azan, dia tommy imam, dia tommy makmum. Dapat tommy juga dapat
tetapi kurang dari 25 derajat. Jadi kenapa hadis Nabi SAW itu dua redaksinya? Kadang 27, kadang 25, karena kualitas sholat jamaah itu beragam. Salah satu yang mengaruhi sholat jamaah jumlah derajatnya adalah jumlah jamaah. Maka memperbanyak jumlah jamaah penting. Alhamdulillah panitia saya dengar mengumpulkan beberapa pesantren. Baik nanti kalau dikumpul dengan jumlah yang sama, itu baik. Karena kalau sholat jamaah jumlah yang banyak, maka tinggi kualitas nilai sholat jamaah. Tapi yang kita sampaikan adalah beramal secara berjamaah itu tinggi kualitasnya. Makanya Nabi tidak pernah mengajak beribadah secara mandiri, selalu berjamaah. Alaikum bil jamaah, hendaklah kalian berjamaah itu. Kenapa? Kalau kita ibadah sendiri, itu mudah dimakan serigala. Kalau kita berjamaah itu akan dikuatkan dengan jumlah yang banyak itu. Jangan berbahagia ini mengantar kedua, karena terlanjur sudah dikasih kursi begini. Yang ketiga, amal yang kita lakukan itu sebenarnya sebagai dasar untuk bisa menemukan kesuksesan, tapi itu tidak cukup. Yang membuat, yang mendasari seorang bisa selamat itu rahmat Allah. La yadkhulul jannata ahadukum bi'amalihi. Seorang tidak akan mungkin masuk surga hanya mengandalkan amalnya saja, tetapi dia akan masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau bentuk rahmat itu kita sudah peroleh, maka katakanlah itu dalam firman Allah, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Jadi katakanlah bahwa karunia dan rahmat Allah, maka dengan demikian bergembira. Kenapa? Karena itu adalah sebaik-baik dibanding dengan apa yang mereka kumpulkan. Jadi kalau kita dikumpulkan dalam keadaan saling mengasihani, menyayangi, terjaga, silaturahim, ya istilahnya tidak orang bahasa dibilang beser-beser, ya tidak berebut, itu cahaya dan kebaikan mudah yang Allah sebutkan keberkahannya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama. Sekiranya penduduk kampung itu beriman dan bertakwa, dan itu rahmat Allah, maka Allah akan membukakan pintu langit dalam bentuk keberkahan. Dari mana? Dari langit dan dari bumi. Ya. Nah, di bulan Ramadan nilai ketakwaan itu betul-betul beda dengan di dalam Ramadan. Amal sholat itu biasanya kelihatan kita bisa laksanakan tidak seimbang. Jadi ada orang yang rajin sholat, terkadang rajin sholat jamaahnya, tapi belum terdorong membaca Quran sampai khatam apa lagi, atau berinfak kadang-kadang pas saja. Tapi ketika masuk Ramadan itu spontan semuanya naik. Orang yang suka sholat jamaah otomatis suka baca Quran juga. Orang yang suka baca Quran ada target 1 kali khatam, 2 kali khatam. Juga demikian tiap hari menyiapkan diri untuk masuk jaringan. Di luar Ramadan, kadang-kadang. Tapi ketika masuk Ramadan, segala jenis amal sholat itu langsung meningkat dan seimbang itu. Sholatnya, puasanya, apalagi ngajinya, silaturahimnya, dan berbagai amal sholat. Dan itulah rahmat di dalam bulan keberkahan, di dalam bulan Ramadan. Nah, inilah yang kita jaga, rahmat itu. Nah, salah satu hal yang jaga rahmat ini, pokok-pokok ajaran agama ini harus dijaga. Ya. Artinya kalau umur yang singkat 60 tahun, yang wajib kalau kita sudah mampu menjaganya, maka dipastikan selamat.
ada seorang Arab Najdi datang kepada Nabi dan bertanya, "Akhbirni anil Islam ya Muhammad." Namanya orang Arab Badui, dulu belajar peradaban, ketika berhadapan dengan Nabi disebut namanya Nabi. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam, jelaskan kepada saya tentang Islam. Apa jawaban Nabi? Ternyata dia jawab, praktiknya Islam itu apa? Jadi Nabi tanya, apa itu Islam? Jawaban Nabi, praktik Islam. Bila menjawab, ya, salawatun, ya khamsu salawatin fil yawmi wal laylah. Jadi salat 5 waktu siang semalam. Jadi ternyata ketika ditanya apa itu Islam, langsung disuruh praktek dalam bentuk salat 5 waktu siang semalam. Bertanya lagi, adakah yang lain dari itu? Kata Nabi, tidak ada. Illa an tatawwa'a, kecuali kamu bertatawwu'. Apa kata orang ini? La azidu ala dhalika, saya tidak mau tambah ilmu saja. Setiap orang ini berjasa. Apa kata Nabi? In sadaqa afrah. Orang ini kalau jujur, kalau benar ucapannya, dia beruntung. Artinya dia selamat. Jadi sholat 5 waktu ini kalau kita jaga betul, ya hafidz ala sholati was sholati wusta wa qum lil qanitin, maka dipastikan itu sudah aman. Tapi masalahnya ketika kita sholat 5 waktu, tidak sempurna 5 waktu itu. Karena kenapa? Baru keangkatan Allahu Akbar diingat lagi. Apalagi sebentar saya makan ini. Allahu Akbar baru angkatan, muncul bisikan-bisikan, tawaran-tawaran. Apa tawaran pertama biasanya? Program kerja. Baru Allahu Akbar, sebentar ini mau bangun sekolah. Sebentar ini mau kesempatan asramanya. Iya percaya begitu. Semua orang rasakan itu. Tawaran, itu namanya tawaran dari setan. Namanya tawaran, orang beriman terima atau tidak? Tolak. Jadi kalau ada masuk begitu, cara mengantisipasinya adalah jangan dilayani. Dan cara memang tidak melayani adalah biarkan dia berlalu. Kamu itu mengganggu saja. Jadi kalau ada bisikan masuk, tidak perlu sesali diri, karena itu memang syaitan yang bawa. Maka caranya tolak itu. Biasanya muncul Allahu Akbar. Mudah-mudahan hari yang diangkat ini, muncul namanya riya. Kalau kita terima tawaran itu langsung dilayani layanannya syaitan, maka habis amalan kita. Karena kalau riya dihabiskan seluruh amalan. Maka wajar kata Nabi, inna rajula yansadifu min salatihi wa ma kutiba lahu illa ushha wa tusbuha wa sunuha wa subuha wa thuluthuha wa nisbuha. Tidaklah seseorang keluar dari salatnya kecuali hanya mendapatkan 10 jin. Yang seharusnya 100, tapi nilainya hanya 10. Jadi Nabi sebenarnya sudah memprediksi itu, bahwa ada yang sholat ketika saya sholat, yang tersisa nilainya hanya dapat 10. Padahal seharusnya dapat 100. Ada yang dapat 9, ada yang dapat 1/8, ada yang dapat 1/2. Terus bagaimana bicaranya kalau kurang? Rapor biar nanti dikasih. Maka pada saat dihisab itu salat dinilai, ternyata kurang ini, dapat merah. Apa firman Allah saat itu? Ini sifat spesial Allah. Ya, jadi berkata kepada malaikat, qalil malaikah yaqulu tabaraka wa ta'ala malaikah wa huwa a'lam. Maka Allah berkata kepada malaikat, walaupun dia sudah tahu, unzuru li abdi hal min tatawu.
tanya itu, lihat kepada hambaku, kira-kira ada di salat tatawunya itu. Ada di salat tatawunya, salat sunnah namanya. Kalau salatnya sempurna, aman. Tapi kalau bocor-bocor ini, seperti tadi itu gangguan banyak sekali, maka cari apakah ada salat rawatibnya yang dikerjakan. Kalau ada rawatib, sempurnakan itu. Jadi salah satu hikmah salat rawatib, berapa salat sunnah rawatib? Ada 12 yang muakkadah. Nah, kita hitung mana itu salat rawatib yang muakkadah. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat atau 2 rakaat sebelum duhur, dan 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Jumlahnya 12. Ini fungsinya apa? Untuk melengkapi sholat fardu yang kurang nilainya tadi, yang kurang ini, supaya nilainya bagus. Untuk menyempurnakan. Bahkan kalau kita jaga ini yang 12, man shalla sinti asyrata fil yawmi wal laila tatawu'an bunya lahu baitun fil jannah. Jadi siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam salat tatawwu, maka dibangunkan istana. Jadi ada di kampungnya, dibuatkan rumah di dalam surga bagi yang menjaga salat tatawwu 12. Itu bagaimana itu yang sesanya? Itu namanya rawatib gairu muakkadah. Ya, itu 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya, kadang-kadang dikerjakan, kadang-kadang tidak. Yaitu sebelum asar dibuat demikian. Tapi yang pokok-pokok ini yang seharusnya tidak ada lagi kata oh ini sunnah, oh ini wajib. Itu jadi masalah sekarang karena hanya dianggap sunnah, jangan begitu. Padahal bagi kita yang sadar bahwa salat itu pasti ada kurangnya, ya harus dirangkaikan itu untuk melengkapi memang, sehingga dalam putusan tadi tidak ada istilah ini wajib ini sunnah, tapi jadikan rangkaian. Ya, nanti bicaranya itu masalah fikih saja, tapi dalam tahap pelaksanaannya itu disamakan. Bahwa setelah sholat sebelum sholat subuh sholat 2 rakaat, setelah sholat duhur sholat 2 rakaat, dirangkaikan supaya kita tidak menyepelekan yang sifatnya sholat rawatib. Sholat rawatib karena akan menjadi awal muhasabi yaumil qiyamati as-shalat. Yang paling pertama itu. Sama juga itu puasa. Jadi puasa ini ada puasa fardu dan ada puasa sunnah. Ada puasa sunnah. Fardu itu Ramadan. Kira-kira sempurna di saat Ramadan ini. Sempurna mungkin 29 atau 30, tapi nilainya ada yang kurang dipastikan. Karena proses kita puasa, kemana-mana itu pikiran, kemana-mana itu ucapan yang mengurangi. Nah, agar bisa sempurna menangkan yang bocor-bocor itu, maka dikenallah yang namanya puasa sunnah. Ada 2, ada sebelum dan ada setelahnya. Sebelumnya namanya puasa Syawal, setelahnya disebut dengan puasa Syawal. Berapa hari itu? 6 hari. Ini kita jadikan sebagai rangkaian ibadah fardu. Kalau dipastikan dalam ibadah fardu itu ada yang caranya. Kenapa ada pasti caranya? Karena manusia biasa bisikan setan. Kalau mungkin malaikat ya tidak memang, tapi manusia ada kecenderungan untuk mengikuti bisikan itu, terlalaikan, ditawari, ikuti. Padahal kalau ada tawaran langsung ditolak. Nah, sama juga dikenal namanya zakat fitrah. Zakat fitrah itu hanya sekali dalam 1 tahun. Itu pun dikerjakan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan.
tidak boleh keluar. Masuk kategori rukun iman, rukun Islam. Tapi dalam pelaksanaan zakat fitrah ini bertingkat-tingkat. Ada yang penting keluar dulu, terserah apakah itu ada atau tidak. Niat zakat fitrah itu menentukan kualitas zakat kita. Semakin tinggi nilainya, karena kan zakat fitrah ada dua dimensi. Dimensi ilahiyah, dimensi insaniyah. Kita laksanakan zakat fitrah ini karena itu panggilan iman dan ujian keimanan kita kepada Allah. Karena itu perintah Allah. Yang kedua, kenapa? Karena kita berbagi ini karena mau berbagi kepada orang. Bukan hanya kita mau nikmati itu kebaikan, kesuksesan orang lain pun harus menikmati, dan itu kesuksesan. Sering kami sampaikan itu, kegembiraan pada saat kita sukses karena misalnya promosi doktor atau selesai S1, S2. Tapi kalau dibandingkan dengan satu orang yang kita bantu, itu tinggi, bahkan lebih daripada kegembiraan saat kita menerima kesuksesan, karena kita sukses. Kebahagiaan itu adalah ketika mampu menyukseskan orang lain, mengangkat derajat mereka dari kemiskinan menjadi orang yang punya. Makanya kalau kita balik kasih itu zakat, bahagia itu hari. Kalau di tepuk tangan jadi satu hari itu bisa jadi. Tapi kalau kita bawa zakat itu datangi rumah, apalagi dia tidak punya apa-apa di rumah dari situ, datang dia menangis, senangnya Tuhan. Jadi keberhasilan melawan jiwa untuk mendatangi menghilangkan ego dalam diri kita ini, tapi bisa mampu hadir di tengah orang yang lemah, itu jauh lebih mulia ketimbang kita mendapat tepuk tangan dari orang. Kan paling dipuji saja. Terkadang kalau dipuji bisa habis amalan. Tapi kalau dibagi kepada orang miskin, orang fakir, itu kita bahagiakan orang lain bahagia. Itu ada dalam zakat fitrah yang kita berikan. Hanya zakat fitrah ini, ya apa itu zakat fitrah? Bisa disebut zakat fitri dan zakat fitrah. Saya dikasih jadwalnya sampai kelebihan 10 menit lagi atau 5 menit. Ya. Saya akhirnya supaya kalau ada yang mungkin bertanya, nanti disuruh juga nanti bisa lanjut. Zakat fitrah ini boleh zakat fitri, bisa juga zakat fitrah. Mana kita mau pilih? Zakat fitri atau zakat fitrah? Nah, keduanya boleh. Karena fitr itu diambil dari kata futur. Futur artinya makan pagi. Orang kalau di pesantren mana atanawul futur, artinya saya makan pagi, ayam breakfast istilahnya. Jadi makanan yang dikonsumsi di awal hari namanya futur. Jadi kalau zakat fitri berarti zakat dalam bentuk objeknya makanan. Berarti zakatul fitri berzakat dalam bentuk makanan. Tapi kalau digunakan zakat fitrah, namanya zakatul fitrah, maka itu tujuannya apa? Tujuannya zakat fitrah untuk mengembalikan ke fitrah manusia, kesuciannya. Maka dikenal namanya Idul Fitri. Karena pada saat nanti di hari raya tanggal 1 Syawal haram berpuasa. Ya kan sudah 1 Syawal, karena adalah Idul Fitri, hari di mana kita bergembira dengan makan-makan, namanya fitr. Nah, boleh kita disebut dengan Idul Fitrah. Agak jauh dari situ. Jadi tujuannya zakat fitri adalah untuk mensucikan diri kita. Maka nanti Idul Fitri tanggal 1, ya tidak boleh lagi puasa di situ. Ada filsuf bagaimana? Saya mau Muhammadiyah. Tanggal 1 tidak puasa. Bolehkah saya berkhutbah tanggal 2? Nanti dijawab secara pada dasarnya putusan sudah menjelaskan maklumatnya ketinggian derajat ketinggian hidup pada saat itu adalah mencapai 3 derajat di wilayah Indonesia.
Tapi kalau kita lihat di wilayah luar Indonesia seperti di Amerika itu sudah lebih 8, di atas 8, bahkan di atas 10, 8 derajat. Berarti ketinggiannya hilal itu sudah tinggi. Hanya di Indonesia ini posisinya 3 derajat, tapi elongasinya kurang dari 6,4. Padahal kriteria mabim itu dipastikan masuk 1 Syawal kalau terpenuhi 2 kriteria. Ketinggian hilal 3 derajat dan elongasi 6,4. Satu yang terpenuhi itu 3 derajat, tetapi elongasinya kurang, sehingga ada kemungkinan berbeda. Kecuali Kementerian Agama ya, lepas dari mabim. Yang penting kalau sudah terlihat apakah terpenuhi elongasinya. Kalau sudah terlihat 1 orang saja seperti 2 tahun yang lalu, kalau itu dilakukan maka dipastikan itu bisa sama. Jadi masih ada peluangnya untuk bisa sama, tergantung nanti sidang isbatnya. Makanya kita berdoa sebagian Tuhan menyatakan mudah-mudahan diperlihatkan hilal yang ada di Aceh. Kalau sudah ada 1 saja yang lihat walaupun tidak mencapai elongasi, maka ini batal karena sudah terlihat salah satu walaupun 1 orang. Sehingga ada yang menyatakan itu kan ada doa Allahumma ahillahu alaina bil iman. Nah, di mana ya Allah terlihat itu hilal. Kalau maksudnya adalah menjalankan itu hilal dan kami di dalamnya dalam keadaan aman. Nah, kenapa Muhammadiyah bilang bersikap itu? Itu tadi. Sebab kalau kita berpuasa sama-sama dan sholat bersama-sama dengan jumlah yang banyak, maka amal kita ini bertambah kualitasnya. Beda kalau sholat terpisah-pisah. Hari ini bahkan ditemukan 3 kali sholat Idul Fitri. Ada yang tanggal 28, ada yang 29, ada yang 30. Seperti di Goa, An-Nazir lebih cepat ke sholatnya. Tambah lagi putusan Muhammadiyah hari itu. Kementerian Agama besok jadi 3, bahkan ada 4 Naqsyabandiyah. Apa kemungkinan ini disatukan supaya ketika kita sholat bersamaan pahalanya itu tinggi, besar, berjamaah seperti kita wukuf di Arafah bersama. Dan itulah yang diinginkan dan tujuan utamanya kalender Hijriyah global tunggal. Maka kalau kita wukuf bersama-sama, bisa kita sholat bersama, walaupun beda waktunya nantinya, tapi bergeser sama waktu. Karena di sana kita sama. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Beda kalau waktu dahulu hanya kaumnya Nabi Isa ya, kelompok situ saja wilayah terhukum. Wa inna Nabi Isa berbeda, tapi Rasul diutus untuk seluruh alam. Apalagi Nabi menyatakan sumu liru'yatihi, as-sawma yawma tasumun. Berpuasa itu hari di mana kalian berpuasa. Jadi kalau ternyata kita berpuasa berbeda-beda, nah berarti hadis ini tidak maksimal diamalkan. Tapi kalau kita berpuasa bersamaan, maka hadis ini teramalkan. Nah, bagaimana caranya bisa puasa bersama-sama? Dibuatlah kalender Hijriah yang menggabungkan semuanya dari Sabang sampai ke Maroko, dari Amerika sampai kepada Afrika dan Australia. Dengan cara apa? Menyepakati seluruh negara Muslim 1 tanggal 1 hari dalam penyelenggaraan Hijab Global Tunggal. Dan itulah alhamdulillah Muhammadiyah telah memutuskan itu di Pekalongan. Kami hadir saat itu. Pemberlakuan kalender Hijab Global Tunggal, dan baru saja ini Majelis Tarjih itu memperkenalkan mensosialisasikan kalender Hijab Global Tunggal di negara pertemuan negara-negara Islam. Oke. Alhamdulillah mendapat apresiasi dan memberikan persetujuan. Ya, tinggal di negara-negara Islam bagaimana bisa menyepakati itu. Dan negara-negara Islam, saya termasuk Malaysia, Indonesia. Tapi walaupun mungkin ini tidak cepat, tapi adalah optimisme.
Jadi kalau bukan tahun ini ya tahun depan, kalau bukan tahun depan ya 10 tahun yang datang. Kalau tidak 10 tahun ya 50 tahun. Tapi yang kata provider yang lama-lama dipercepat aja supaya kita sama makan bersama. Tapi ada biasa bilang bagus tuh kalau 2 kali ke lebaran, 2 kali dimakan contoh, 2 kali ke lebaran. Agak iya Ustaz, saya dapatkan uang kalau 2 kali ceramah. Tapi sebenarnya tidak itu ya. Kita mau bersama, inna hadihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Itu esensinya. Bahwa umat ini umat yang satu, maka sembah Allah Tuhan yang satu. Dengan cara apa? Menyatukan. Tapi saya kira demikian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, karena Pak Camat bilang ini bukan pertama kalinya, berarti saya harus menginap di sini ya, supaya subuh kita bisa bertemu lagi insya Allah dalam bentuk dialog dan bisa sampai isyarat. Nah, bisa kita sama-sama. Kalau tarawih begini ada sholat, jadi kita terbatas waktunya. Mudah-mudahan memberikan keberkahan, memberikan inspirasi, di antaranya dalam menguatkan pemahaman dan keyakinan kita. Ada khusus putusan-putusan yang sudah ada, tidak boleh kita ragu, yakinkan. Walaupun nanti berbeda, maka itu wajar. Maka masalah khilafiyah kita hargai yang lain. Tidak perlu menyalahkan, amalkan apa yang kita yakini. Nasallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.